di seluruh dunia. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lidi Jawa. Flores siaga bencana. Kemarin Selasa 14 Desember 2021, sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah, kita dikejutkan oleh gempa bumi yang melanda Larantuka, Flores Timur dengan kekuatan 7,4 skala Richter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan lokasi gempa 7,59 lintang selatan, 122,26 bujur timur. Gempa terjadi pada kedalaman 12 km pada 112 km barat laut Larantuka. BMKG langsung mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gempa bumi yang berpotensi tsunami itu mengagetkan dan membuat panik banyak warga di Flores, khususnya yang berdomisili di dekat pantai. Pasca gempa, aneka berita berseliweran di sosial media. Video-video yang merekam kepanikan warga menghiasi jagat maya. Maklum, setelah 29 tahun lalu, Flores dihantam gempa dan tsunami besar yang memakan begitu banyak korban jiwa dan korban material. Munculnya gempa kemarin yang berpotensi tsunami memang membangunkan trauma masa lalu itu. Maka, ketakutan, kepanikan, kegelisahan adalah reaksi wajar ketika kita berada dalam posisi seperti itu. Kita bersyukur bahwa setelah itu BMKG mencabut status peringatan dini tsunami. Setelah lebih dari 2 jam pasca kejadian dan tidak terdeteksi ada kenaikan muka air laut lagi, maka peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir. Demikian kata Kepala BMKG Pusat, Dwi Korita Karnawati. Itu berarti warga sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Dalam pantauan BMKG, potensi tsunami memang tidak terjadi, tetapi kewaspadaan warga harus terus terpelihara. Lantas, apakah yang bisa kita refleksikan dari peristiwa gempa Larantuka kemarin? Pertama, sadar bencana. Kita harus menyadari bahwa kita tidak tinggal di zona nyaman dari bencana. Itu berarti kapan saja kita bisa dihantam bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, seroja, tanah longsor, dan sebagainya. Kita tinggal di daerah yang berpotensi bencana, maka kita harus selalu waspada dan terus mengantisipasi. Indikator-indikator terjadi bencana bisa kita pelajari. Dalam konteks ini, kita harus menghargai siklus alam dengan logika alamnya. Tak perlu menggerutu, apalagi mengutuki alam. Tidak bisa kita paksakan logika kita, common sense kita, untuk dipatuhi alam. Kitalah yang harus beradaptasi dengan logika alam, logika semesta. Maka, ketika alam butuh keseimbangan, melalui yang kita namakan bencana, kita harus mengatur keseimbangan kita, agar kita tidak menjadi korban. Itulah hukum semesta. Pada saatnya, semua bergerak untuk mengatur keseimbangan. Kedua, bencana pasti melahirkan kepanikan. Itu korelasi bencana dan kemanusiaan. Tetapi kepanikan yang tidak terkontrol justru bisa melahirkan bencana. Dari video-video yang beredar kemarin, terlihat ada gelombang kepanikan di mana-mana, khususnya di daerah yang dekat pantai. Orang-orang berhamburan keluar dari rumah, dari kantor, dari sekolah, berlari di jalanan. Itu reaksi wajar. Tetapi dengan pemahaman yang cukup tentang bencana, kita bisa mengambil keputusan yang tepat, mengevakuasi diri pada jalur yang tepat, dengan tidak menimbulkan korban pada diri sendiri maupun orang lain. Kepanikan bisa dipicu juga oleh traumatisme. Maka, di daerah bencana penting untuk mengedukasi anak-anak sejak dini tentang bencana itu. Penting juga untuk melakukan sosialisasi terus-menerus terkait potensi-potensi bencana yang bisa datang mengancam. Ya, sosialisasi memang harus dilakukan karena
kita memang tinggal di daerah berpotensi bencana. Ketiga, setelah bencana yang sebenarnya akan ada bencana-bencana susulan berupa berita-berita hoaks. Informasi hoaks adalah bencana karena informasi itu membuat orang semakin panik, takut, cemas, dan mengambil keputusan yang salah. Kemarin misalnya beredar informasi hoaks bahwa telah terjadi tsunami, permukaan air naik. Informasi yang tersebar melalui sosial media ini bisa menambah kepanikan warga. Padahal itu bukan dari institusi resmi seperti BMKG. Sumber berita itu pun tidak jelas. Lalu beredar juga potongan-potongan video tentang tsunami yang terjadi di daerah lain pada waktu tertentu. Nah, informasi-informasi ini sungguh mengaduk-aduk perasaan warga. Tanpa upaya melawan informasi hoaks dari institusi resmi dan instansi pemerintah terkait kebencanaan, warga semakin tersandera dalam ketidakpastian informasi. Ini tentu kontraproduktif di masa hadirnya bencana. 4. Mitigasi bencana itu penting. Mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Program mitigasi bencana dapat melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Untuk wilayah Flores, mitigasi bencana adalah kebutuhan vital. Di daerah berpotensi bencana, sudah harus ada jalur evakuasi. Ketika terjadi gempa dan tsunami, warga harus bergerak kemana? Ketika terjadi longsoran dan gunung berapi, gunung meletus, warga harus berbuat apa? Mitigasi itu harus dipersiapkan dan dipelajari. Setelah gempa Flores 29 tahun silam, konstruksi bangunan langsung menyesuaikan dengan konstruksi tahan gempa. Hasilnya bisa kita lihat kemarin. Terjadi gempa, tetapi bangunan tidak banyak yang roboh karena konstruksinya memang sudah respons gempa. Di daerah bencana, mitigasi bencana adalah keharusan, bukan urusan sepele atau malah disepelekan. 5. Menata ulang manajemen bencana kita. Ketika terjadi bencana, maka sistem sudah harus bergerak dan merespons. Itu yang namanya manajemen bencana berfungsi dengan baik. Jika ada korban, maka sudah harus diantisipasi. Korban itu segera dibawa kemana? Respons tanggap darurat langsung bergerak. Rumah sakit standby, petugas kesehatan siap. Tenda pengungsian terpasang, dapur umum berdiri. Pendataan korban terdampak terlaksana. Ini respons normal terhadap bencana. Sangat mungkin berjalan jika manajemen bencananya jelas. Jika manajemen bencananya tidak jelas, maka akan kelihatan kacau balau di lapangan. Data diupdate berbeda-beda. Respon tanggap darurat malah lelet. Kadang para korban ditelantarkan. Ujung-ujungnya, bantuan yang seharusnya segera didistribusikan kepada para korban malah menggunung di gudang atau menumpuk di posko. 6. Bencana-bencana yang terjadi adalah ruang untuk melahirkan solidaritas. Banyak orang berkehendak baik hadir di saat bencana. Kebaikan datang dari mana-mana. Bencana menyatukan kemanusiaan kita yang rapuh dalam satu spirit saling menguatkan dan berbagi. Perbedaan dan keragaman kita menjadi satu ketika terjadi bencana. Di saat itu, orang tidak mengibarkan panji suku, agama, ataupun golongan. Dikala bencana, kita mengibarkan panji kemanusiaan. Dengan panji itu, solidaritas bertumbuh dengan bebas. Maka, terkutuklah orang-orang yang memanfaatkan bencana untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dan kelompok. Lebih cocok jika batu kilangan diikat di leher mereka dan ditenggelamkan di lautan Flores. 7. Pada akhirnya, bencana bukan saja soal kehendak alam, tetapi tentang kedaulatan Tuhan. Dalam penyelenggaraan Tuhan, Providentia Dei, semua itu bisa terjadi. Maka,
Yang bisa kita lakukan adalah berpeluh dan berdoa kepada Sang Pencipta agar kita terhindarkan dari berbagai bencana itu. Gempa Larantuka kemarin dan berbagai bencana akhir-akhir ini sepertinya semakin melengkapi duka kita di NTT. Covid belum selesai, lalu datanglah Seroja. Korban Seroja belum semua tertolong, hadir lagi gempa bumi dengan potensi tsunami. Alam terus mencari titik imbang. Kita tidak boleh nyaman di zona aman. Carilah titik keseimbangan kita pada Tuhan Sang Pencipta. Teruslah bergiat, tetap semangat. Mari hadapi bencana dalam kebersamaan, dalam solidaritas. Salve.